Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan aplikasi atau penerapan PD orde 1 atau persamaan diferensial orde 1. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Restiana Ega Umami, yang kedua Nurul Fadilah, yang ketiga saya sendiri Muhammad Abizar Ghifari, yang keempat Aprilia Nur Cahyani, yang terakhir Nur Indah Sari. Di sini saya akan membahas trayektori ortogonal. Trayektori ortogonal disebut juga kurva tegak lurus. Menurut definisi 8.1, jika semua keluarga kurva G, X, Y, J1 sama dengan 0 berpotongan ortogonal dengan semua kurva dari keluarga H, X, Y, J2 sama dengan 0, maka keluarga kurva tersebut dikatakan trayektori ortogonal dari keluarga kurva yang lain. Artinya, trayektori ortogonal adalah keluarga kurva yang memotong secara ortogonal atau tegak lurus terhadap keluarga kurva lain yang diketahui. Contoh, misalkan diberikan keluarga kurva Y sama dengan MX dan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 dengan M dan K merupakan konstanta. Kedua kurva tersebut dikatakan ortogonal apabila M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Untuk mengetahui apakah kedua kurva tersebut merupakan kurva yang ortogonal atau tidak, maka akan dibuktikan dengan cara berikut. Perhatikan gambar keluarga kurva Y sama dengan MX dan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 berikut ini. Dilihat dari gambar tersebut bahwa grafik fungsi garis atau Y sama dengan MX berpotongan saling tegak lurus atau ortogonal dengan keluarga kurva lingkaran atau X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan K pangkat 2. Dengan demikian, keluarga kurva dikatakan ortogonal di titik potongnya, atau dapat dikatakan bahwa keluarga kurva Y sama dengan MX merupakan trayektori ortogonal dari keluarga kurva X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan K pangkat 2. Begitu juga sebaliknya. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka untuk membuktikannya yaitu dengan mencari gradien dari kedua keluarga kurva tersebut, yaitu dengan cara persamaan kurva pertama, yaitu Y sama dengan MX, maka M sama dengan Y per X, lalu diturunkan terhadap X yang ekuivalen dengan dy per dx sama dengan M. Kemudian substitusikan nilai M, ekuivalen dengan dy per dx sama dengan Y per X, sehingga M1 atau gradien 1 diperoleh Y per X. Untuk persamaan kurva kedua, yakni X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 diturunkan terhadap X, yang ekuivalen dengan 2X ditambah 2Y dy per dx sama dengan 0. Lalu kedua ruas dikurangi 2X, yang ekuivalen dengan 2Y dy per dx sama dengan negatif 2X. Kemudian kedua ruas dibagi 2Y, yang ekuivalen dengan dy per dx sama dengan negatif 2x per 2y. Lalu disederhanakan, yang ekuivalen dengan dy per dx sama dengan negatif x per y, sehingga M2 atau gradien kurva kedua diperoleh negatif x per y. Kurva yang ortogonal haruslah memenuhi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Dari langkah sebelumnya telah diketahui bahwa M1 sama dengan Y per X dan M2 sama dengan negatif X per Y. Maka M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1 yang ekuivalen dengan Y per X dikalikan dengan negatif X per Y sama dengan negatif 1, ekuivalen dengan min 1 sama dengan min 1. Karena terbukti bahwa M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka kedua kurva tersebut saling ortogonal di titik potongnya. Dan untuk mencari trayektori ortogonal dari keluarga kurva yang diketahui,
Langkah yang harus dilakukan yaitu langkah pertama, turunkan persamaan garis atau kurva sehingga didapatkan persamaan diferensial orde 1 untuk keluarga kurva, yaitu f aksen x, y, k sama dengan 0. Langkah kedua, substitusikan k sama dengan f x, y pada f aksen x, y, k sama dengan 0 untuk memperoleh persamaan diferensial implisit bagi f x, y sama dengan 0 berbentuk dy per dx sama dengan f x, y. Langkah ketiga, buat persamaan diferensial yang berkaitan untuk keluarga ortogonal menjadi bentuk berikut. dy per dx sama dengan negatif 1 per fxy. Langkah keempat, selesaikan persamaan diferensial baru. Penyelesaiannya adalah keluarga trajektori ortogonal. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Jika n menunjukkan jumlah atau kuantitas sesuatu dalam waktu t, maka perubahan dalam kurung bertambah sama dengan pertumbuhan atau berkurang sama dengan peluruhan yang disimbolkan berbanding lurus dengan kuantitas n, atau dengan kata lain dn per dt sama dengan kn untuk pertumbuhan dan dn per dt sama dengan negatif kn untuk peluruhan, di mana k adalah suatu konstanta. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar pertama jelas terlihat bahwa fungsi eksponensial e pangkat kt naik ketika t naik untuk k lebih dari 0. Dan pada gambar kedua, fungsi eksponensial e pangkat kt turun saat t naik untuk k kurang dari 0. Jadi, masalah yang menggambarkan tentang pertumbuhan seperti populasi, bakteri, bahkan modal atau kapital dicirikan dengan nilai k yang positif. Sebaliknya, masalah peluruhan seperti dalam masalah radioaktif ditunjukkan dengan nilai k yang negatif. Pertama, pertumbuhan populasi. Pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan n dalam kurung t menyatakan jumlah populasi pada saat t waktu, dan k menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk dn per dt sama dengan kn dalam kurung t, yang mana persamaan ini merupakan persamaan diferensial separabel, sehingga kita dapat mencari solusi umumnya dengan cara berikut. dn per dt sama dengan kn. Kita kalikan kedua ruas dengan dt per n. Diperoleh dn per n sama dengan k dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga diperoleh ln n dalam kurung t sama dengan kt ditambah c. Ekuivalen dengan e pangkat ln n dalam kurung t sama dengan e pangkat kt ditambah c. Ekuivalen dengan n dalam kurung t sama dengan e pangkat kt ditambah c, yang merupakan persamaan kedua. Nah, misalkan ketika waktu awal atau t sama dengan 0, maka n pada waktu t sama dengan 0 adalah n0 atau disebut dengan populasi awal, sehingga diperoleh nilai c sama dengan ln n0. Kemudian kita substitusikan nilai c ke persamaan 2. N dalam kurung t sama dengan e pangkat kt ditambah c. Ekuivalen dengan n dalam kurung t sama dengan e pangkat kt ditambah ln n0. Ekuivalen dengan n dalam kurung t sama dengan e pangkat kt dikali e pangkat ln n0. Ekuivalen dengan n dalam kurung t sama dengan n0 dikali e pangkat kt, yang merupakan persamaan ketiga. Persamaan ini merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika nilai k positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai k negatif, maka populasi akan semakin punah. Yang kedua yaitu peluruhan zat radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Jika Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa awal zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massanya bernilai konstan, yaitu dN per dt sama dengan negatif Kn, di mana K adalah suatu konstanta.
Oleh karena itu, laju perubahan massa Zm terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dN per dt sama dengan negatif Kn, yang mana merupakan persamaan diferensial separabel, sehingga kita dapat mencari solusi umumnya dengan cara berikut. dN per dt sama dengan negatif Kn, kedua ruas dikali dengan dt per n, diperoleh dN per n sama dengan negatif K dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas dan diperoleh ln n dalam kurung T sama dengan negatif Kt ditambah C, ekuivalen dengan E pangkat ln n dalam kurung T sama dengan E pangkat negatif Kt ditambah C, ekuivalen dengan n dalam kurung T sama dengan E pangkat negatif Kt ditambah C, yang merupakan persamaan kedua. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan n pada waktu T sama dengan 0 adalah n0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln n0, sehingga bila nilai C disubstitusikan ke persamaan 2 menghasilkan n dalam kurung T sama dengan E pangkat negatif Kt ditambah C, ekuivalen dengan n dalam kurung T sama dengan E pangkat negatif Kt ditambah ln n0, ekuivalen dengan n dalam kurung T sama dengan E pangkat negatif Kt dikali E pangkat ln n0, ekuivalen dengan n dalam kurung T sama dengan n0 dikali E pangkat negatif Kt. Persamaan ini merupakan bentuk solusi khusus dari peluruhan zat radioaktif. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh dari trayektori ortogonal, yang mana sudah ada contoh soalnya, yaitu carilah trayektori ortogonal dari keluarga parabola Y sama dengan P x pangkat 2 dengan P konstanta. Solusinya yaitu Y sama dengan P x pangkat 2, maka P sama dengan Y per x pangkat 2. Kemudian kita turunkan terhadap X yang ekuivalen dengan dy per dx sama dengan 2px. Lalu substitusikan dy per dx sama dengan 2 dikali y per x pangkat 2 dikali x. Maka menjadi dy per dx sama dengan 2y per x. Kemudian PD trayektori dari keluarga parabola Y sama dengan Px pangkat 2 adalah ekuivalen dy per dx sama dengan min 1 per 2y per x, atau ekuivalen dengan dy per dx sama dengan min x per 2y. Lalu kita jadikan menjadi PD terpisah, yaitu x dx plus 2y dy sama dengan 0. Kemudian kita integralkan menjadi integral x dx plus 2 integral y dy sama dengan c, yang sama dengan menjadi 1 per 2 x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan c, yang merupakan keluarga elips. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pertumbuhan dan peluruan. Di sini terdapat soal laju pertumbuhan radium berbanding lurus dengan jumlah zat yang ada setiap saat. Jika 60 mg radium tersedia sekarang dan waktu paruhnya adalah 1690 tahun, maka berapa jumlah radium yang ada 100 tahun kemudian? Solusinya, misalkan T tahun telah berlangsung sejak sekarang dan X adalah banyaknya radium dalam T tahun, maka terlebih dahulu kita merubah persamaan dari dx per dt sama dengan kx menjadi dx per x sama dengan k dt. Lalu kita integralkan sehingga hasilnya menjadi ln x sama dengan kt plus c.
Lalu kita peroleh E pangkat ln X sama dengan E pangkat KT plus C. Di sini kita ketahui bahwa X sama dengan C E pangkat KT. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Saat 0 tahun, massa zat yang tersisa adalah 60 mg. Sedangkan pada saat waktu parunya yaitu 1690 tahun, massa zat yang tersisa adalah 30 mg. Yang kita cari adalah saat 100 tahun berapa massa zat yang tersisa. Kita tadi sudah menghitung persamaannya, dan sekarang kita tinggal memasukkan bilangan yang terdapat pada tabel ke dalam persamaan. Yang pertama adalah saat waktunya 0 tahun, zat yang tersisa adalah 60 mg. Kita masukkan ke dalam rumus, sehingga menjadi 60 sama dengan C dikali E pangkat K dikalikan 0. Di sini kita ketahui bahwa bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, sehingga menjadi C sama dengan 60. Ini kita jadikan menjadi persamaan pertama. Lalu pada saat T sama dengan 1690 tahun, maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi 30 sama dengan C dikali E pangkat K dikalikan 1690 tahun. Ini menjadi persamaan kedua. Lalu kita masukkan persamaan pertama ke persamaan kedua, di mana 30 sama dengan C dikalikan E pangkat K dikali 1690. Kita ketahui bahwa persamaan pertama adalah C sama dengan 60. Lalu kita masukkan ke persamaan kedua menjadi 30 sama dengan 60 E pangkat K dikalikan 1690. Ini kita jadikan menjadi persamaan ketiga. Nah, dari persamaan ketiga ini kita dapat memperoleh nilai K, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut. Silahkan kalian pahami dahulu, sehingga nanti hasilnya akan menjadi K dikalikan 1690 ln E sama dengan ln 0,5. Nah, kita misalkan ln E sama dengan 1 dan ln 0,5 sama dengan negatif 0,69315. Setelah semua komponen kita ketahui, maka kita tinggal mensubstitusikannya ke persamaan awal, sehingga diperoleh untuk T sama dengan 100, maka X sama dengan 60 dikalikan E pangkat negatif 0,00041 T, di mana T nya tadi adalah 100, sehingga kita dapat mengoperasikannya sebagai berikut, dan diperolehlah X sama dengan 57,6, sehingga dapat kita simpulkan untuk 100 tahun sejak sekarang, maka sisa dari peluruan tersebut adalah 57,6 mg radium.